Selamat datang di Kabupaten Teluk Bintuni yang penuh harapan dan kemajuan. Bersama Daniel Asmoro dan Alimuddin Baidu, Damai hadir untuk mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, sehat, cerdas, produktif, maju, dan sejahtera. Melalui misi, Damai berkomitmen untuk mewujudkan keberagaman yang harmonis, di mana setiap warga hidup dalam kedamaian dan saling menghargai. Damai juga akan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dapat hidup lebih sehat dan sejahtera. Di bidang pendidikan, Damai bertekad memberikan pelayanan berkualitas, mencetak generasi yang unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, menjadikan Teluk Bintuni sebagai daerah yang cerdas. Selain itu, Damai berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal dengan mengembangkan potensi-potensi daerah agar lebih kompetitif dan inovatif. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas juga menjadi prioritas. Membawa Kabupaten Teluk Bintuni menuju kemajuan yang nyata dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Damai berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Bersama Bapak calon Wakil Bupati maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni adalah yang pertama, menginginkan masyarakat Teluk Bintuni hidup sehat, cerdas, dan kenyang. Yang kedua, masyarakat Teluk Bintuni mendapatkan pekerjaan yang layak. Masyarakat mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Petani tersenyum karena harga jual produk dapat bersaing. Petani lebih produktif karena pupuk dan benih tersedia dengan harga yang terjangkau. Pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah tersenyum karena produknya laku. Guru bisa bekerja mencerdaskan anak-anak Teluk Bintuni karena hak-hak dan kesejahteraannya dijamin oleh pemerintah daerah. Tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang karena fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur yang nyaman, dan hak-hak serta kesejahteraannya terjamin. ASN dan pegawai daerah dapat bekerja dengan baik dalam pelayanan karena hak-haknya terpenuhi dengan baik. Semua anak-anak Teluk Bintuni bisa belajar dengan tenang dan berprestasi karena biaya pendidikan yang diterima lancar dan tepat waktu. Semua pasien rumah sakit, puskesmas, dan pustu mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Penduduk di pegunungan, pesisir, dan kawasan perkotaan berbahagia karena dapat menikmati infrastruktur jalan, jembatan, penerangan, dan air bersih yang memadai.
anak-anak muda dapat berkreasi dan menyalurkan bakatnya dengan baik. Budaya dan adat masyarakat 7 suku dan suku-suku lainnya terus dilestarikan dan menjadi penguat keharmonisan. Demikian alasan saya bersama Bapak Alimuddin untuk maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Di tanah Bintuni penuh harapan, kami berdiri membangun masa depan. Kami akan membuat berbagai program terobosan. Jadi ada sekitar 45 program-program terobosan yang akan kita kerjakan, antara di bidang pendidikan, di kesehatan, kemudian di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita ingin meneruskan program bantuan moral usaha yang telah dijalankan oleh Pak Bupati Petrus Kassiu. Yang kedua, kita ingin juga membangun atau membuka kawasan industri wisata yang terintegrasi, mulai dari air terjun Botai, kawasan kuliner, wisata mangrove, dan juga kita akan rencana membangun salah satu tempat wisata yaitu rest area yang di dalamnya nanti akan ada monumen pemekaran, ada rumah-rumah adat 7 suku, dan juga ada kuliner, sehingga nanti ini akan menjadi tempat-tempat tujuan wisata bagi masyarakat di Teluk Bintuni untuk agar ekonomi ini bisa bergerak ya, khususnya di bidang wisata. Kemudian juga kita akan membuat program pemberdayaan pengusaha asli Papua, program pengembangan UMKM bagi OAP dan juga masyarakat Nusantara, program ekonomi kreatif, dan program pewilayahan komunitas dengan 1 distrik 1 produk. Ada beberapa komoditas nanti yang akan kita kembangkan di masing-masing distrik, dan semua distrik nanti kita akan berikan 1 komoditas untuk pengembangan ekonomi produktif di sana. Masih banyak program-program ekonomi yang akan kita laksanakan, terutama kita akan membuat momen-momen kegiatan supaya ekonomi itu bisa bergerak. Misalnya contoh, tiap bulan itu ada aktivitas ekonomi. Seperti misalnya di setiap hari ulang tahun, mulai dari bulan Juni, di sana itu ada hari ulang tahun kabupaten. Ini kita akan menciptakan momen di sana selama 5 hari. Nah, dari semua momen-momen ini akan kita buat kegiatan-kegiatan sehingga nanti ekonomi itu bisa bergerak, kuliner bisa bergerak, dan kemudian tukang ojek bisa bergerak, dan juga pelaku-pelaku usaha ekonomi kecil itu juga bisa mengambil bagian. Dan juga tadi disampaikan oleh beliau bahwa ada 14 alasan mengapa kami berdua ini maju. Karena tadi ada satu bahasa sangat sederhana. Beliau ingin melihat rakyat itu kenyang. Kenyang itu dijabarkan dalam bentuk ekonomi. Jadi kenyang itu bukan berarti hanya soal perut ya, tapi di sana itu ada sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Nah, itu akan kita dorong supaya rakyat itu betul-betul bisa memiliki aktivitas ekonomi yang meningkat. Karena persoalan kita di garis lurus ini, di 7 distrik ini dan distrik lainnya, itu memang salah satunya adalah masalah ekonomi. Buat apa kita bangun infrastruktur yang baik kalau ekonomi masyarakat itu tidak bagus? Nah, karena itu kita akan mendorong visi misi ini ke 3 bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Program-program ini banyak sekali karena ada 45, dan program-program terobosan ini merupakan hal yang baru. Misalnya di bidang kesehatan, kita ingin membangun mobile health atau kesehatan bergerak Sayan Rakyat. Jadi nanti di perkotaan ini kita akan membuat beberapa titik di mana isinya itu dokter, kemudian obat-obatan, dan ambulans. Itu sistemnya call center 24 jam. Jadi rakyat tinggal menelpon saja ke call center, maka ini akan bergerak menuju ke titik-titik lokasi di mana masyarakat itu. Tapi ini kita akan uji coba di perkotaan dulu, khususnya melayani beberapa distrik di perkotaan seperti Manimeri, Bintuni, sampai ke Tuhiba. Kemudian juga di bidang kesehatan nanti akan disiapkan ya depot air bersih, air galon, dalam bentuk air galon secara gratis. Masing-masing distrik untuk uji coba pertama kita bangun masing-masing 2 Pak. Ya,
calon bupati kita sudah, ini memang menjadi sebuah impian beliau. Karena apa? Kita lihat banyak masyarakat kita tuh sakit, kena stunting, lalu kemudian diare. Karena apa? Dia mengkonsumsi air yang tidak bersih. Nah, karena itu kita akan membuat terobosan-terobosan. Kita akan juga membuat namanya apotik Otsus. Jadi 45 ini nanti akan kita jabarkan pada saat kita melakukan debat kandidat dan juga kampanye-kampanye di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Bersama Damai, kita wujudkan Teluk Bintuni yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Damai sudah ada di Bintuni. Damai untuk Bintuni, kebilangan